Coba perhatikan gambar di samping. Nah, pada gambar yang pertama, kita bisa melihat terdapat rumah yang berada di kompleks perumahan. Sedangkan pada gambar yang kedua, kita bisa melihat terdapat rumah yang berada di kolong jembatan. Nah, dari kedua gambar tersebut, tentunya terdapat yang namanya perbedaan. Perbedaan seperti apakah itu? Oke, bagus sekali. Bila kita lihat pada gambar yang pertama, kita bisa mengetahui bahwa orang yang tinggal di kompleks perumahan tersebut adalah orang kaya yang memiliki harta kekayaan. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena untuk membeli rumah yang berada di kompleks perumahan, tentunya seseorang harus mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Karena yang kita tahu, harga rumah di kompleks perumahan dapat mencapai puluhan juta, ratusan juta, atau bahkan miliaran rupiah. Namun, bila kita melihat pada gambar yang kedua, kita bisa mengetahui bahwa orang yang tinggal di kolong jembatan tersebut adalah orang miskin yang tidak memiliki harta kekayaan. Jangankan untuk bisa bersekolah, untuk makan sehari-hari saja, orang-orang yang tinggal di kolong jembatan masih sangatlah kekurangan. Jadi, dari kedua gambar tersebut telah menunjukkan terjadi yang namanya ketimpangan sosial. Halo semuanya, selamat bertemu kembali dengan Ibu Remina Tarigan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang hakikat ketimpangan sosial. Nah, baiklah, kita langsung saja. Yang namanya ketimpangan sosial berasal dari dua kata, yakni ketimpangan dan sosial. Menurut KBBI, ketimpangan artinya ketidakseimbangan. Namanya juga tidak seimbang. Ibarat kata, kalau dia sebuah timbangan, dia menunjukkan kondisi yang berat sebelah. Yang satunya lebih berat dan yang satunya lagi lebih ringan. Sedangkan yang namanya sosial berbicara tentang masyarakat. Nah, ada beberapa pendapat para ahli yang mengemukakan tentang ketimpangan sosial. Yang pertama adalah pendapat dari Naido dan Wills. Menurut Naido dan Wills, ketimpangan sosial artinya perbedaan-perbedaan di dalam pemasukan, sumber daya, kekuasaan, dan status di dalam dan di antara masyarakat. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pemasukan. Yang namanya pemasukan sama seperti pendapatan. Nah, setiap masyarakat tentunya memiliki pendapatan yang berbeda-beda. Masyarakat yang berprofesi sebagai petani upahan yang tinggal di desa tentunya akan berbeda pendapatannya dengan masyarakat yang berprofesi sebagai karyawan di sebuah perusahaan yang tinggal di perkotaan. Dalam hal ini, karyawan perusahaan tentunya akan memiliki pendapatan yang lebih besar daripada petani upahan. Perlu kita ketahui bahwa adanya perbedaan pendapatan yang terdapat di dalam masyarakat dapat disebabkan oleh berbagai hal. Di antaranya adalah perbedaan tingkat pendidikan dan keterampilan. Orang yang memiliki pendidikan yang tinggi tentunya akan memiliki keterampilan yang bagus. Sedangkan orang yang tidak memiliki pendidikan tentunya akan kurang memiliki keterampilan. Dan hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat. Selain itu, orang yang memiliki pendapatan yang tinggi tentunya hidupnya akan lebih makmur dan lebih sejahtera daripada orang yang memiliki pendapatan yang rendah. Dan kondisi tersebut menunjukkan telah terjadi yang namanya ketimpangan sosial karena adanya perbedaan pemasukan ataupun pendapatan. Sekarang yang kedua adalah sumber daya. Yang dikatakan sumber daya adalah sesuatu yang dipandang memiliki nilai ekonomi. Nah, dalam hal ini, sumber daya terdiri atas dua. Yang pertama sumber daya alam dan yang kedua sumber daya manusia. Yang dikatakan sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh alam dan dimanfaatkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti misalnya jagung, padi,
sayur-sayuran, buah-buahan, rempah-rempah, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dikatakan sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik dalam institusi ataupun perusahaan, dan juga berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Contohnya adalah karyawan, teknisi, pegawai, tenaga ahli, dan lain sebagainya. Nah, adanya perbedaan sumber daya yang berkaitan dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia di dalam kehidupan masyarakat telah menunjukkan terjadi yang namanya ketimpangan sosial. Nah, masyarakat desa tentunya dapat dengan mudah memperoleh berbagai jenis sumber daya alam, seperti misalnya sayur-sayuran, buah-buahan, rempah-rempah, dan lain sebagainya. Karena tentunya masyarakat desa memiliki sawah ataupun ladang sebagai tempat untuk memperoleh sumber daya alam tersebut. Sementara bila kita lihat pada masyarakat perkotaan, mereka harus pergi ke pasar untuk memperoleh sumber daya alam tersebut. Selanjutnya berbicara tentang sumber daya manusia. Nah, bila kita lihat, sumber daya manusia yang ada di perkotaan justru lebih tersedia daripada sumber daya manusia yang terdapat di pedesaan. Sehingga, keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat perkotaan akan lebih bagus daripada keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat pedesaan berkaitan dengan sumber daya manusia. Nah, seperti itulah yang dikatakan dengan ketimpangan sosial karena adanya perbedaan sumber daya. Sekarang yang ketiga adalah kekuasaan. Kekuasaan yang ada di dalam masyarakat tentunya berbeda-beda. Orang-orang yang berasal dari kelas atas tentunya akan lebih memiliki kekuasaan daripada orang-orang yang berasal dari kelas bawah. Nah, orang-orang yang memiliki kekuasaan di dalam masyarakat tentu dapat dengan mudah memperoleh segala sesuatu yang mereka inginkan. Contohnya adalah ketika seorang anggota DPR melakukan korupsi namun hanya dihukum 2 ataupun 3 tahun penjara karena anggota DPR tersebut dapat membayar denda ataupun menyewa pengacara dengan kekuasaan yang dia miliki. Berbeda dengan seorang nenek yang berasal dari kalangan kelas bawah yang ketahuan mencuri ubi agar bisa makan, namun justru dihukum 5 tahun penjara. Nah, nenek tersebut pun tidak dapat membebaskan dirinya ataupun mengurangi masa tahanannya karena sang nenek tidak memiliki kekuasaan. Nah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa terjadi yang namanya ketimpangan sosial karena adanya perbedaan kekuasaan. Sekarang yang keempat adalah status. Nah, yang namanya status adalah posisi ataupun kedudukan seseorang di dalam masyarakat. Nah, perlu kita ketahui bahwa yang namanya status sering disebut dengan kelas sosial. Nah, di dalam kehidupan masyarakat ada 3 kelas sosial, yaitu kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Orang yang berada pada kelas atas tentunya akan lebih dihargai dan dihormati daripada orang yang berada pada kelas bawah di dalam kehidupan masyarakat. Contohnya adalah anggota DPR, TNI, polisi, tentunya akan lebih dihargai di dalam kehidupan masyarakat daripada seorang pengemis dan juga pemulung. Nah, kondisi tersebut telah menunjukkan terjadi ketimpangan sosial karena adanya perbedaan status. Sekarang pendapat ahli yang kedua adalah Andrianov Chaniago. Nah, menurut Andrianov Chaniago, ketimpangan sosial adalah hasil dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial. Nah, kita ketahui bersama bahwa ada banyak sekali pembangunan yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah pembangunan pusat perbelanjaan ataupun pasar modern. Namun yang kita lihat adalah adanya pembangunan pasar modern tersebut justru lebih menguntungkan para pemilik modal ataupun kaum kapitalis daripada para pedagang yang memang mata pencahariannya bertumpu pada pasar tradisional. Apalagi banyak pula kita temukan bahwa pasar modern justru dibangun berdekatan dengan pasar tradisional. Nah, kondisi tersebutlah yang membuat pasar tradisional menjadi kurang diminati oleh masyarakat, sehingga para pedagang di pasar tradisional kurang memiliki pendapatan ataupun pemasukan. Nah, kasus tersebut menunjukkan terjadi yang namanya ketimpangan sosial karena adanya pembangunan
yang justru lebih mementingkan keuntungan para kaum kapitalis pada aspek ekonomi daripada para pedagang dalam aspek sosial. Nah, jadi dari beberapa pendapat para ahli tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa ketimpangan sosial artinya ketidaksamaan ataupun ketidakseimbangan akses untuk mendapatkan ataupun memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Adapun sumber daya tersebut berkaitan dengan kebutuhan primer dan juga kebutuhan sekunder. Dalam hal ini, yang dikatakan kebutuhan primer berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan. Sedangkan yang dikatakan dengan kebutuhan sekunder berkaitan dengan sarana dan prasarana yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa orang yang tinggal di desa akan berbeda peluangnya dengan orang yang tinggal di kota dalam mendapatkan ataupun memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Selain itu, antara orang kaya dengan orang miskin juga akan berbeda peluangnya dalam mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Namun, perlu kita ketahui bersama bahwa ketimpangan sosial di sini tidaklah sama dengan perbedaan sosial yang berkaitan dengan stratifikasi dan diferensiasi sosial. Tetapi, ketimpangan sosial di sini berkaitan dengan masalah-masalah sosial yang menyangkut ketidakadilan di dalam masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, baik aspek ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Jadi, seperti itulah yang dikatakan dengan ketimpangan sosial. Baiklah anak-anak ibu, itu saja materi kita untuk hari ini, yakni tentang hakikat ketimpangan sosial. Semoga apa yang telah ibu jelaskan dapat kalian pahami dan dapat kalian mengerti. Terima kasih dan sampai jumpa pada materi yang selanjutnya.